kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semua. Salam semangat. Semangat. Saya mau bilang juga salam kangen. Karena saya 2,5 bulan ya nggak pernah hadir di persekutuan. Hari ini baru hadir. Jadi salam kangen sama persekutuan dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai persekutuan kita pagi hari ini. Mari kita memasuki saat teduh. Kita memasuki saat teduh sejenak. Teduh selesai, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Masuk Sindah Kita. Bersatu padulah usia, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu. Bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Satu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu. Bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Dengan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan persekutuan kita pagi hari ini dari KJ 18 ayat 1, 2, dan 4. Baharu
Mari kita berdoa, kita menyapa Tuhan kita agar hadir bersama kita di sini di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk hadir di persekutuan ini Tuhan. Dalam keadaan sehat, bergembira, karena kami sangat merindukan persekutuan ini di dalam kehidupan kami. Di mana kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau boleh menyertai persekutuan kami ini dari awal hingga akhir. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dani yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur 60 ayat 1 sampai 7 secara berbalasan. Saya akan membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Ayat yang ke-7 kita baca bersama. Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram, Mesopotamia, dan orang Aram Soba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah mengalahkan 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang dan melanda kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah mengguncangkan bumi dan membelah tanahnya. Pulihkanlah retak-retaknya, sebab bumi bergoyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Tetapi kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan tanda, supaya mereka melarikan diri dari pantai. Kita bersama, selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami, supaya terluputlah orang-orang yang Kau cintai. Terima kasih untuk pembacaan Mazmurnya. Kita akan memasuki sesi kesaksian dan kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan dari KJ 410 ayat 1, 2, dan 4.
Bila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takut, takuti maut seram, sebab tangan-Mu Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tadi saya bertanya pada pengurus apakah ada yang bersaksi hari ini. Katanya tidak ada. Saya ingin berbagi pengalaman saya yang saya rasakan kasih sayang Tuhan kepada saya. Saya 2,5 bulan tidak hadir di persekutuan Usinda. Pertama, saya operasi katarak sebelah kanan. Tapi dokter bilang sebelah kiri kataraknya tipis. Tapi kenapa ibu membaca huruf-hurufnya itu nggak bisa, dia bilang. Coba kita scan. Lalu di scan ternyata retinanya bolong. Dia bilangnya makula hold. Gitu. Saya bilang, dok ini harus dioperasi apa enggak? Harus dioperasi, Bu. Itu dokter yang pertama. Tapi kita di sini di klinik mata tidak bisa operasi retina. Jadi ibu kami rujuk ke klinik netra. Di sana ibu akan bertemu dokter Tigor khusus retina. Jadi saya pergi ke sana. Udah penuh, Bu, kata satpamnya. Kalau ibu mau besok pagi datangnya jam 5. Baru bisa dapat nomor. Karena satu hari hanya 12 orang yang diterima. Besoknya saya datang jam 5 pagi dapat nomor 7. Jadi dapat nomor 7. Lalu saya ketemu dokter Tigor. Wah, ini makula hold, dia bilang. Harus dioperasi, Bu. Tapi enggak emergency, enggak harus sekarang gitu, enggak. Ibu boleh pikir-pikir dulu untuk mempersiapkan hatinya gitu. Karena ini mata biarpun kecil, tidak ada operasi mata itu kecil. Pasti operasinya besar. Kira-kira 2 jam operasinya. Wah, itu dokternya bilang, di situ pakai BPJS. Dia bilang, kalau ibu mau periksa darah, nanti saya kasih tahu jadwalnya. Tanggal berapa ibu operasi. Jadi saya pulang, terus saya bilang sama anak saya, operasinya 2 jam loh. Mama kok takut ya pakai BPJS ya? Gini aja Mama kan punya asuransi, tapi belum pernah dipakai sama sekali gitu kan. Coba kita manfaatkan asuransinya aja yang ada. Jadi akhirnya ada teman saya di sini Lani yang pernah mengalami makula hold juga. Dia memperkenalkan saya dengan dokter Kosmos di Jakarta Eye Center. Saya ketemu dokter Kosmos, dia bilang harus dioperasi, Bu. Jadi 3 dokter bilang harus operasi. Ibu stadium 4 masih bisa dioperasi. Kalau stadium 5 sudah percuma kalau dioperasi. Pasti udah gak bisa lihat. Dia bilang gitu. Saya bilang dari mulai operasi katarak bulan Juli. Pergi ke dokter Tigor harus operasi Agustus. Saya gak Agustus, September, Oktober. Saya masih belum berani juga untuk operasi. Oktober akhirnya saya memberanikan diri. Anak saya bilang gini, Mah dokter bilang masih bisa operasi. Kalau udah stadium 5 Mama udah gak bisa loh, dioperasi juga percuma. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan apa benar ini perlu dioperasi. Perasaan saya masih bisa deh baca teks gitu pakai kacamata. Kayaknya gak ada yang dirasa sama sekali gitu. Tuhan tolong jawab saya,
kalau memang saya harus dioperasi, biar Tuhan lancarkan jalannya. Akhirnya saya datang akhir Oktober, dia langsung oke, udah siap, dia bilang mau dioperasi. Kalau mau minggu depan dia bilang. Hah, minggu depan? Iya, sekarang kita periksa darah dulu, periksa lab, periksa semua di ronsen, semua jantung semua diperiksa. Nanti ibu siap bilang tanggal berapa. Saya pikir awal November. Tapi ada teman-teman yang ajak saya jalan-jalan dulu katanya sebelum operasi. Kita jalan-jalan dulu, nanti pulang baru operasi. Nah, waktu jalan-jalan itu Bapak Ibu saya jatuh. Untung di sini kenanya, tuh masih untung ya, padahal Tuhan yang melindungi. Kenanya di sini sampai bengkak, sampai biru. Kacamatanya yang bentur batu, jadi kacamatanya yang itu cacat gitu. Saya bilang, aduh kalau nggak ada kacamata, ini mata saya mau dioperasi ini loh. Pakai jalan-jalan dulu lagi, mau dioperasi. Nah setelah itu ada yang kasih saya obat, dipakai-pakai terus. Pulang akhirnya udah nggak bengkak lagi. Anak saya juga nggak tahu, saya nggak berani cerita, takut dimarahin. Akhirnya dokter bilang, tanggal berapa? Iya tanggal 12 dok. Tanggal 12 November saya dioperasi. Harusnya retina dan katarak diangkat langsung. 2 jam Bu operasinya, dia bilang. Nggak taunya diperiksa-periksa, lensa mata saya tipis. Seharusnya normalnya 2000, saya hanya 1600. Kalau dioperasi katarak sekalian berkurang lagi 700. Jadi ketebalan lensa ibu cuma 1600. Kalau dioperasi sama-sama, takutnya nanti pembengkakan, sembuhnya lama retinanya, dia bilang gitu. Ya udah gimana dok? Ya kita retina dulu, jalan dulu. Terus retina, setelah itu bisa pakai gas atau silikon. Kalau pakai silikon untuk mengganjel matanya itu, 3 bulan lagi harus dioperasi lagi untuk membersihkan silikonnya. Saya berdoa lagi sama Tuhan, aduh Tuhan, kalau bisa nggak pakai silikon ya Tuhan, nawar lagi sama Tuhan. Soalnya mesti operasi lagi 3 bulan lagi. Saya mesti libur berapa lama ya di rumah nggak ikut persekutuan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan masih menyayangi saya. Akhirnya cukup pakai gas, nggak pakai silikon. Operasinya 1,5 jam. Nah setelah itu udah beres kemarin saya kontrol terakhir sudah tidak ada lubangnya, makulanya udah rata. Yang sebelah kiri ada lubang kecil-kecil, tapi dia bilang itu nggak ada masalah katanya, nggak usah dioperasi dia bilang gitu. Ya begitulah Bapak Ibu, operasinya tidak sakit, sesudahnya juga tidak sakit, tapi saya sangat tersiksa selama 2 minggu. Saya tersiksa sekali. Saya bilang Tuhan tolong kuatkan saya Tuhan. Saya harus tidur tengkurap 2 minggu. Hanya dikasih bantal. Bantalnya seperti yang kita taruh di leher itu. Kan ada bolongnya di sini. Jadi napasnya dari bolongan itu. Tengkurap selama 2 minggu. Kalau nggak tidur duduk harus nunduk begini. Nggak boleh lempeng mukanya, nggak boleh. Ke kamar mandi ya nunduk, ke kamar mandi. Ke dapur ambil minum ya nunduk. Saya bilang sama teman-teman saya di grup MMA, jangan ada yang nengokin saya ya. Saya nggak bisa ngobrol karena harus nunduk. Saya bilang gitu. Ya itulah pengalaman saya selama 2,5 bulan. Saya tidak hadir di Usinda. Tapi saya mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sangat menyayangi saya. Kemarin periksa udah selesai semua. Kataraknya udah dioperasi juga. Sekarang gak usah pakai kacamata. Kacamatanya hanya untuk baca. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah pengalaman saya selama 2,5 bulan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 405 ayat 1, 2, dan 3.
Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber rahmat kami sungguh bersyukur kalau dalam kehidupan yang kami jalani, kami tidak pernah dibiarkan untuk melangkah sendiri. Ada Tuhan yang memberi hikmat, ada Tuhan yang menuntun, menjaga, menyertai, dan memberkati tiap keputusan yang kami ambil di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang membuat kami boleh ada dalam keadaan baik sampai saat ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara kami. Sebentar ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika bagian Alkitab ini kami baca, kami mendengar suara Tuhan sendiri menyapa kami, untuk menguatkan iman kami, membuat kami makin mengenal Tuhan, dan membuat kami makin percaya dan setia kepada Tuhan, berjalan melanjutkan kehidupan kami dalam genggaman tangan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Oma Opa dan saudara-saudara sekalian. Ya, kita bacaannya itu, mana tadi? Tuh, ini 1-16 atau 1-6. Saya dikirimin pengurus 1-6. Tapi nggak apa-apa lah yang baca Alkitab sampai 16 juga boleh lah ya. Karena pas itu, kalau sampai 16 kurang, sampai 17. Iya. Kalau 1-6 bener, satu perikop. Jadi mau gimana? Semua aja ya, oke. Nurut, saya mah takut kalau mau Sinda ya. Ayub 42 ayat 1-17. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku
dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Oleh hambaku Ayub. Berarti baca semua ya. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Ayub dan persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu. Hambaku Ayub akan berdoa untuk kamu, karena permintaannya lah yang akan kuterima. Dengan demikian, aku tidak akan memperlakukan kamu sesuai dengan kebodohanmu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Lalu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama pergi melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan pun menerima permintaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Kemudian semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, serta semua kenalannya yang lama datang kepadanya dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia atas segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi ayahnya milik pusaka bersama dengan saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup selama 140 tahun. Ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ayub pun meninggal ketika sudah tua dan lanjut umur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Tahun 2014-2015, saya diminta oleh kampus Duta Wacana untuk memikirkan menjadi dosen. Dosennya khusus di bidang perjanjian baru. Waktu itu saya baru lulus S2. Skripsi saya maupun tesis saya bicara tentang perjanjian baru. Jadi buat mereka enak nih, suruh program doktoral perjanjian baru udah langsung bisa dapat sertifikat dosen, NIDN namanya. Karena namanya linear, semua dari S1 sampai S3 satu bidang. Ya. Sudah dicarikan tempat tinggal di Jogja. Sudah disiapkan juga tempat untuk studi lanjut S3. Saya bilang saya nggak mau jauh dari keluarga, karena tahun itu anak-anak saya masih kecil-kecil. Anak-anak kami, anak-anak saya lagi. Anak kami. Soalnya udah dipelototin, enak aja anak kami. Anak kami masih kecil-kecil, jadi nggak mau jauh-jauh. Oke, udah disiapkan. Sudah ada profesornya di Trinity College di Singapura. Semua udah bagus, udah kayaknya dari ukuran manusia sih udah sempurna lah itu. Ya. Gagal.
Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Sinode Tanjung Duren, Sinode Jabar. Ya. Sekali didatengin oleh dekan, ditolak. Sampai tahun depannya datang lagi dekan ke Tanjung Duren, ditolak lagi. Ya. Mereka bilang, kami butuh pendeta di jemaat, jangan semua jadi dosen. Karena belum lama teman-teman saya, GKI Samanhudi, juga berangkat ke Duta Wacana, pendeta Hendri Senjaya namanya. Jadi Sinode bilang, ya udahlah, jangan semua ke sana. Waduh, gimana rasanya? Sedih lah ya, karena yang gak enak lagi udah ngomong juga ke majelis kan, mau pindah, mau jadi dosen. Majelis udah setuju, ya gak jadi. Ya. Udah, Sinode bilang udahlah nanti pasti ada tugas lain. 2016, 2017, ya betul, dikasih tugas yang baru. Oke, kamu nggak boleh jauh-jauh dari GKI di sini. Jadi jangan jadi dosen. Disiapkan untuk jadi direktur YKB, yang Yayasan Komunikasi Bersama. Ya. Zaman itu belum bicara soal tayangan video, belum digital, semua masih bentuk renungan tertulis kan? Apa itu? Wasiat. Ya, kalau yang remaja Teens for Christ, kalau yang anak-anak kidi. Dan saya senang dengan itu. Jadi sesuai passion. Oke. Udah dipersiapkan sana sini, sudah diperkenalkan dengan termasuk pendonor dari Amerika, dan setahun sekali pasti akan ke Amerika kalau jadi direktur ini, karena donor kami ada di Amerika. Wah, sudah siap ya. Udah ketemu dengan pembina yayasan, udah ketemu dengan pengurus yayasan. Bu Ko Aive waktu itu masih penatua nggak ya, Bu? Udah enggak ya? Majelis udah setuju ya, kembali setuju. Majelis di sana tuh baik banget ya. Terserah, kami dukung aja gitu. Di rapat terakhir pengurus, katanya kemudian mereka dapat informasi yang mengatakan nggak cocok kalau Dani di situ. Ya ampun ya, udah proses kemana-mana, di rapat terakhir bilang baru nggak cocok. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ya? Duh, rasanya gimana? Jadi dosen nggak disetujui, jadi direktur dijegal. Ini kenapa Tuhan gitu ya? Ada apa gitu ya? Saya salah apa gitu? Kenapa Tuhan mengizinkan saya gagal ini, gagal itu, ngalami kesulitan? Kan gak enak juga dengan majelis ya. 2 kali saya udah minta izin keluar loh. Kenapa Tuhan juga mengizinkan penderitaan menghampiri hidup anak-anak dan pengikutnya? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk tahu di depan dan udahlah jangan kesinilah ya. Jangan nyobain untuk mengiyakan ke Jogja, mengiyakan ke YKB, nanti kamu kecewa. Kok enggak dari awal gitu dicegahnya gitu ya. Udah tinggal di ujung baru enggak jadi ya. Ketika satu peristiwa terjadi dalam hidup kita, kita yakin bahwa sebenarnya Allah punya maksud. Selalu Allah punya rencana. Roma 8 ayat 28 itu nanti jadi ayat nas kita. Roma 8 ayat 28, kalau mau ngapalin dari sekarang dibuka berarti ya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kan sebagai manusianya, bekerjanya di mana Tuhan? Oh saya gagal kok. Saya nggak jadi kok. Saya sedih malah jadinya gitu. Dan efeknya ada. Saya merasa tidak berharga. Karena berarti kan dianggap nggak bisa ke sana, nggak layak ke sini, lalu ngerasa, aduh, nggak berharga saya ini. Ya. Tapi ini hebatnya. Ya. Kalau dipikir-pikir, benar sebenarnya apa yang terjadi waktu itu.
saya mengerti kenapa Tuhan tidak mengizinkan saya jadi dosen. Kalau waktu itu diizinkan, berarti saya berangkat studi 2016. Studi S3 itu berarti 5 tahun. Di mana tadi? Singapura. Tahun 2020 ada lockdown. Berarti saya akan ada di Singapura, nggak ketemu istri dan anak-anak. Bukan ketat sekali Singapura kan? Iya juga ya, kalau saya dulu maksa tuh ada studi di sana, malah jadi repot. Ya. Malah nggak bisa balik. Begitu juga kalau saya jadi direktur YKB. Karena pandemi, divisi percetakan renungan harian tuh drop semua. Ya nggak laku. Siapa yang mau beli buku renungan? Dikirim pakai pos. Nanti ada virusnya, semua takut kan? Semua pada nggak mau. Semua pengen buat tayangan. Nah itu bukan bidang saya. Bayangin, kalau saya waktu itu jadi direktur YKB lalu kena pandemi, berubah dari divisi percetakan renungan harian jadi harus membuat konten-konten video yang saya nggak bisa dan nggak berminat di situ. Itu apa nggak ambruk YKB? Ya, sayanya stres, YKB-nya tutup gitu ya. Jadi, oh iya ya bener ya, Tuhan udah tahu gitu ya, jauh di depan gitu. Saat saya sedih dan galau ketika merasa dijegal, tidak boleh jadi direktur YKB, tahun 2017, Sekum Sinode waktu itu Pendeta Arlianus Larosa bilang begini, kalau memang nggak bisa jadi direktur di YKB, karena memang kami sedang menyiapkan Dani untuk tugas yang lebih besar. Saya bilang, jadi dosen sama jadi direktur yang kecil-kecil gitu aja nggak bisa, dikasih yang lebih besarnya apaan sih ya. Saya bilang, saya nggak mau lagi minta izin sama majelis, malu. Lah iya kan, udah 2 kali minta izin nggak jadi. Tapi rencana Tuhan memang tak terselami. 2018 Desember di persidangan sinode di GKI Manyar di Surabaya, saya dipilih jadi sekretaris umum sinode GKI. Yang salah satu tugasnya adalah mencari direktur YKB. Aneh ya? Aneh kan? Saya jadi direktur gagal, terus saya jadi sekum yang harus mencari direktur YKB. Aneh cara Tuhan itu ya. Dan memang jadi sekum, saya boleh mengklaim saya satu-satunya sekum sinode yang boleh bilang sekum pandemi. Karena cuma saya ya, yang lewatin masa pandemi. Ya. 1 periode saya jadi sekum, lalu selesai tugas saya di sana. Dan karena selesai, Pak Andreas tahu, udah nggak di sinode kan? Pak Andreas bilang, ayo gabung ke sini. Maka jadilah saya ada di sini sekarang ya. Kalau enggak, saya ada di Jogja atau saya lagi jadi direktur di YKB, beda jalan hidupnya ya. Memang tidak mudah untuk mencari maksud Tuhan di balik satu peristiwa. Apalagi kalau peristiwa itu peristiwa yang tidak mengenakan. Apalagi kalau peristiwa itu peristiwa yang pahit, gagal, sulit, dan peristiwanya kelam. Ya. Susah kita. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Kenapa Tuhan ada penderitaan buat saya? Tapi di sisi lain juga, jangan pikir gampang kalau kita ada dalam suasana berhasil, baik, apa yang kita mau terpenuhi, apa kita ingat Tuhan? Kadang juga enggak ya. Kadang kita mempertanyakan, kenapa Tuhan membuat saya berhasil? Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Kalau gagal aja bilang, kenapa Tuhan izinkan saya gagal? Tapi kalau berhasil, nanya nggak? Kenapa Tuhan mengizinkan saya berhasil? Enggak kan? Lupa gitu kadang-kadang malah ya. Ketika berhasil malah hampir-hampir kita tidak mencari apa maksud Tuhan dalam peristiwa hidup kita. Ingat, dalam setiap peristiwa, baik itu senang atau susah, suka maupun duka, Allah turut bekerja di dalamnya. Karena ia punya maksud yang indah di dalamnya. Ayub 42 ini, saya belum lama khotbah di sini.
Ingat nggak? Yakin nih ada yang bilang ingat yang mana? Saya ngomong apa waktu itu? Ya, Agustus 2024. Saya udah khotbah ini nih. Ya, tapi pakai ilustrasi yang beda. Pakai ilustrasi Harold Kushner, seorang rabi Yahudi yang anaknya mati di usia muda. Lalu dia bertanya, saya ini hamba Tuhan. Jaga hidup saya baik. Kenapa Tuhan izinkan anak saya harus meninggal? Dia bertanya itu soal itu. Ya. Sama. Kalau membaca kisah hidup Ayub, kita akan begitu kagum melihat perkembangan hidupnya Ayub itu luar biasa ya. Melihat pertumbuhan pengenalannya akan Tuhan. Dia bukan orang yang jauh dari Tuhan. Dia orang yang dekat sama Tuhan. Menjaga hidupnya agar tetap benar. Menjaga hidupnya tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di samping itu dia juga kaya. Udah komplit banget ini ya. Kaya secara fisik, materi, tapi kaya juga secara rohani, spiritual. Komplit. Tapi kemudian hidupnya yang sukses itu hancur dalam sekejap. Anak-anaknya mati dalam sehari. Seluruh harta bendanya lenyap dalam sekejap. Istrinya mengejek dan meninggalkannya. Begitu juga teman-teman dekatnya. Nah tadi tuh yang kita baca tuh ya. Yang sampai dimarahin Tuhan akhirnya ya. Teman-temannya menuduhnya telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan itu kan biasa kita ya. Kalau ketemu teman yang sakit gitu. Ke Bu Ivy ada yang nanya enggak? Ibu sampai bolong gitu tuh dosa apa Bu gitu ya. Tapi kan kadang kita dengan gampang gitu kan. Itu kan persis kayak sahabat-sahabatnya Ayub. Nih kamu kalau sampai begini nih pasti kamu ada dosa nih. Ada dosa yang kamu tutupi nih. Udah ngaku aja di hadapan Tuhan gitu kan. Padahal nggak begitu, nggak selalu itu. Nggak otomatis kalau kita sakit tuh pasti karena ada dosa tertentu gitu ya. Enggak. Makanya dimarahin oleh Tuhan tuh. Sahabat-sahabatnya Ayub. Karena ngaco. Ya, menyalah-nyalahkan Ayub. Bahkan selain semua dari luar itu mengejek dia, Ayubnya sendiri penuh luka badannya. Bahkan kalau udah sampai gatel dia ambil beling, garuk. Waduh, itu udah pernah ngerasa yang sampai pengen gitu nggak ya, gatel yang sampai Ayub bukan manusia sempurna. Nggak pernah digambarkan lalu dia tenang-tenang aja, tetap berdoa. Enggak. Ayub juga bertanya kepada Tuhan. Bahkan ngajak, ayo Tuhan, hitung-hitungan deh. Aku kurang apa sih? Ya. Aku melakukan dosa apa? Bahkan kalau anak-anaknya malam hari pesta, bapaknya yang ngasih persembahan korban. Jangan-jangan anakku berbuat dosa tadi malam. Aku persembahkan korban. Sampai begitunya. Ya. Ayub bertanya kepada Allah, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi. Protes dia, protes. Dan Allah menjawab keluhan Ayub. Dia bilang, aku bukanlah Allah yang curang, yang senang umatnya sengsara. Enggak. Tapi dia mau melihat, nah ini tema kita, sedalam apa iman dan kesetiaan Ayub. Apakah hanya karena selama ini dia diberkati, maka dia dekat sama Tuhan? Dan itu yang iblis ini kan. Allah ya jelas dia dekat sama engkau Tuhan. Karena engkau memberkati, engkau membuat pagar di sekeliling hidupnya. Coba kalau enggak ada, kata iblis kan gitu kan. Kalau makin disusus gitu makin bingung loh matiinnya. Dibantuin, jangan disusus. Nah, gara-gara itu saya tadi ngomong apa ya? Di bagian apa ya saya? Benar-benar blank loh, apa nih? Hah? Oh, itu dia. Ya.
Iblis ya, itu tadi kan, iblis kan ngerasa, ya jelas orang jadi dekat sama Tuhan kan engkau memberkati. Coba kalau nggak diberkati kata iblis. Kita lihat pasti dia akan mengutuki Tuhan. Oke, di titik itu makanya Tuhan bilang, oke, ayo aja silahkan. Tapi jangan ambil nyawanya. Jadi Tuhan tetap menjaga ya, berkuasa. Ya. Nah jadinya keluar. Minta tolong ke itu, ke Kelvin apa ke siapa. Prat, tolongin Prat. Bunyi. Karena kalau saya juga sama aja nggak ngerti ya. Di titik itulah kemudian ada deal antara Tuhan dan iblis kan. Oke, kita uji. Jadi Tuhan memang mau tahu seberapa dalam imannya dan seberapa setia Ayub kepadanya. Dan setelah bertemu sendiri dan mendapat jawaban dari Tuhan, nah itu perikop kita. Ayub di ayat 6 mengatakan, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau sebelumnya Ayub protes kepada Allah, tidak terima tentang kesengsaraan yang menimpanya. Kini dia menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang sampai mempertanyakan Tuhan. Duduk dalam debu dan abu itu jadi simbol malu dan menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan bertobat, itu simbolik banget itu. Kalau orang udah sampai duduk di atas abu, taburi abu di atas kepalanya, itu berarti udah malu banget, menyesali banget, dan mau bertobat. Tapi hebatnya bukan cuma malu dan menyesal. Ayub mengalami betul perubahan hebat. Setelah mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, dia berkata, pertama-tama dia mengaku bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencananya yang gagal. Itu ya tadi ayat 2. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Karenanya dia belajar beriman dan makin mempercayakan diri kepada Tuhan yang dia tahu tidak ada rencananya yang gagal. Yang kedua, Ayub sekarang bisa melihat dan merasakan sendiri karya dan rencana Allah di tengah hidupnya. Kalau dulu ia hanya mendengar dari kata orang tentang siapa Tuhan itu. Mungkin dari imamnya, gurunya yang mengajarkan siapa Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Pengalaman hidup yang tidak mengenakan justru kerap membuat kita makin mengenal Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Makin tahu siapa Tuhan kita. Ia tahu kini di balik kedukaan dan sengsara yang dia rasakan, Tuhan ada. Tuhan turut bekerja dengan maksud yang sangat indah. Supaya apa? Supaya Ayub makin beriman dan mengenal Allah lebih dalam secara pribadi. Bukan lagi dari kata orang. Dan hebatnya sesudah itu, semua dibereskan oleh Tuhan. 3 temennya yang ngeledekin dia malah dihukum sama Tuhan. Kamu sekarang minta Ayub berdoa buat kamu. Setelah dilakukan, pulih. Buat Ayubnya sendiri dipulihkan tadi ya. Ini gara-gara tadi suruh baca sampai 17 jadi kelihatan tuh ya. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan. Cantik-cantik lagi. Ya. Yemima ada ya, nama-nama Yemima sekarang ada. Kesia ada. Yang gak ada yang ketiga itu. Keren hapuk, susah ya. Kurang enak kayaknya ya kalau di kita ya. Tapi cantik-cantik dan ini kan berarti dipulihkan lagi anak-anaknya. Ya tidak bangkit yang kemarin yang sudah meninggal, tapi diberi anak yang baru. Terus ada yang nanya, berarti istrinya baru Pak? Nggak diceritain di sini ya. Nggak diceritain di sini. Ya. Tapi yang pasti yang dulu itu kan ngejek-ngejek dan meninggalkan dia. Ya. Bukan hanya itu, hartanya dipulihkan berkali lipat. Ontanya jadi segini, lembunya jadi begini,
keledai betinanya jadi segini, wah luar biasa, pulih lagi. Bukan hanya itu, saudara-saudaranya juga ngumpul lagi. Ya, yang biasa gitu ya. Kalau lagi sengsara aja saudara tuh pada pergi ya. Begitu balik datang lagi ya. Ya nggak apa-apa, berarti tetap masih dianggap saudara ya. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada berbagai macam kejadian yang menimpa kita dengan dinamikanya yang macam-macam itu. Ada peristiwa yang menimbulkan sukacita, tapi juga ada peristiwa yang menimbulkan duka cita. Kita mendapatkan sesuatu, tapi juga ada waktunya kita kehilangan sesuatu. Ada waktu kita kuat, tapi ada waktu juga kita lemah. Ini juga saya pernah khotbah nih. Ya betul ya, pengkhotbah 3 kan? Sering banget saya khotbah di sini ya. Lalu ada waktu untuk sehat, tapi juga ada waktu buat sakit. Tapi yang kita percaya dan kita yakin dalam setiap peristiwa kehidupan kita itu, Allah ada. Bahkan Allah turut bekerja. Bukan cuma ada ngeliatin aja dari jauh, tapi juga turut bekerja. Turut bekerja dalam suka duka hidup kita. Dalam sehat maupun sakit hidup kita. Dan Allah punya maksud tertentu yang pasti indah pada waktunya. Tutup ya pakai cerita ya. Diawali pakai cerita saya, ini cerita lain. Diceritakan seorang anak mengeluh pada ayahnya tentang hidupnya yang sulit, punya banyak persoalan, punya banyak masalah dan rintangan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi dan pengen nyerah aja. Udah capek berjuang katanya. Setiap satu persoalan baru mau selesai, udah ada lagi yang lain. Yang ini belum selesai, muncul lagi yang lain. Ya, boro-boro selesai baru muncul, ini belum selesai aja udah muncul lagi yang lain. Ayahnya ini seorang juru masak yang ulung. Dia tidak menjawab kebingungan anaknya dengan teori harus begini, harus begitu, enggak. Dia mengajak anaknya ke dapur. Lalu mengambil 3 buah panci, mengisinya dengan air dan mulai memasaknya air ini. Pada panci yang pertama dia masukkan wortel. Pada panci yang kedua dia masukkan telur ayam. Pada panci ketiga setelah mendidih dia masukkan biji kopi. Serbuk kopi. Setelah beberapa waktu air mendidih, sang ayah matikan api kompor itu, kemudian diambil wortel, telur, letakkannya di piring, lalu menyaring kopi, dan memasukkannya di gelas. Ayah itu berkata, apa yang kamu lihat anakku? Ya wortel, telur, sama kopi, jawab anaknya. Ia kemudian menyuruh anaknya memegang wortel itu. Itu dipegang, lembek ya. 20 menit dimasak ya, lembek. Lunak. Kemudian anak itu disuruh untuk pegang telur. Kupas. Itu mesti diketok dulu kan. Beda kalau masih yang belum dimasak. Ketrok dikit aja pecah kan ya. Kalau ini kan mesti baru dibuka. Oke. Dan terakhir si anak disuruh mencicipi air kopi yang kini berbau harum. Apa maksud ayah dengan semua ini, kata anaknya. Sang ayah menjelaskan bahwa ketiga benda tadi telah melalui proses yang sama. Direbus dalam air yang mendidih. Sama 20 menit. Ya. Tapi setelah proses itu selesai, ketiganya berubah jadi sesuatu yang berbeda-beda. Wortel yang tadinya keras, kuat, menjadi lunak dan lembek. Telur sebaliknya, dari yang mudah pecah, setelah direbus, jadi keras, kuat dan kokoh. Biji kopi mengalami perubahan yang paling unik. Ia mengubah air yang merebusnya panas-panas itu, menjadi air yang harum dan berwarna gelap.
ya, mewarnai dan memberi rasa yang harum nikmat. Maka kata ayahnya, mana yang dirimu dari 3 benda itu? Setelah kamu punya masalah, kamu wortel yang jadi lembek, atau kamu telur yang jadi kuat, keras. Atau malah dengan masalah itu kamu malah jadi berkat, seperti kopi, bikin harum. Ya. Di saat kesulitan menghadang langkahmu, perubahan apa yang terjadi padamu? Apakah engkau wortel, sebiji telur, atau sebutir kopi? Pertanyaan yang sama juga ditujukan pada Ayub kan? Akhirnya setelah kesusahan, kegagalan, penderitaan, dan duka cita yang ia alami, dia laksana telur. Imannya semakin keras dan kokoh kepada Tuhan. Ia juga jadi sebiji kopi yang mengubah sekitarnya. Menyadarkan ketiga sahabatnya, mengajar kepada saudara-saudaranya, bahkan mengajar kepada kita. Sekian ribu tahun kemudian, setelah Ayub nggak ada, bagaimana hidup dijalani sebagai anak Tuhan. Nah, apa perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Kalau ada kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, kepahitan, duka melanda kita. Seperti wortel kah yang buat iman kita jadi melembek, goyah. Ya. Seperti telur kah yang membuat kita makin kokoh mengenal Tuhan. Atau seperti kopi yang sanggup mewarnai dan memberi dampak. Ya. Yang pasti ingatlah, kita nggak sendirian. Nah, ini ayat nas kita. Roma 8 ayat 28. Boleh sekalian ditampilin ya. Kita tahu, oh ini TB2 nih, bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Doa syafaatnya sekaligus mendoakan yang berulang tahun ya, kalau di Usinda, benar ya? Benar Ibu Vera ya? Betul ya? Oke. Kebalik sama yang persekutuan wanita. Kalau wanita nggak boleh didoain di doa syafaat. Karena akan dipanggil satu-satu ke depan, baru didoain di terakhir ya. Terus ingetin ya, karena sering kecampur-campur jadinya. Gimana Pak Napi itu? Oh. Iya. Sampai keturunan keempat. Rupanya sesudah kejadian itu Ayub masih hidup 140. Jadi umurnya Lebih dari 140. umurnya berapa? Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Karena dibilang cuman terakhir ditutup apa ayatnya tuh Pak? Iya. 40, betul. Jadi sebelumnya Umur berapa nggak dikasih tahu. Iya. Cuman dibilang meninggal ketika sudah tua dan lanjut umur. Nah, nggak dihitung berarti berapa umurnya ya. dan juga istrinya kau selalu menyangkal. Allah memberikan, Allah mengambil siapa yang matang. Iya. Kan begitu. Betul, itu yang di awal kan? Yang di awal, betul. Jadi Di ini awal. pasal 42 terakhir Iya. itu. Setuju. Udah. Jadi pasal 1 sampai 41 berapa umurnya? Ya itu enggak. Sekarang pasal 42 140. Iya. Jadi sesudah itu masih 140 tahun lagi. Nah, jadi berapa nggak tahu, nggak disebut. Anaknya bukan 2 lipat tambah, hanya yang 10 yang masih itu pun tetap dipulihkan. di dalam hadapan Allah dengan yang diberikan. Iya. Jadi kalau anaknya 2 kali lipat, satu yang saya berikan, satu yang tambah. Iya. Jumlahnya tetap 10, benar. Benar, jumlahnya tetap 10 ya. Iya. Ayub ini, Nggak tahu. Ayub ini siapa?
Jadi nggak tahu Pak, kalau ditanya umurnya berapa sebelumnya nggak tahu. Tapi yang pasti umurnya panjang. Dan umur panjangnya di dalam berkat Tuhan. Ya, bukan panjang yang menyusahkan, tetapi panjang yang dalam berkat Tuhan. Itu yang lebih utama sih. Jumlahnya berapa kita nggak tahu dan bukan hal yang disampaikan di sini. Tapi yang pasti adalah hidupnya kemudian diberkati. Lalu banyak semua dipulihkan. Ya, termasuk anak-anaknya. Iya. Itu ya, Pandep itu ya. Umur yang terpanjang ciptaan Tuhan sampai sekarang ini adalah Metusala. Oh iya. Iya. Yang terpanjang umur manusia. Iya. Berapa Pak? Berapa? Ya, 969. Iya, mantep. Iya, bener. Iya. Iya. Betul, saya pernah khotbah juga loh soal itu loh ya. Bener ya, saya pernah khotbah ya. Saya malah ngasih ini apa, setelah Metusala tuh ada lagi. 960 tahun, 930 tahun. Tapi kerjanya ngapain? Cuman beranak. Ya, beda sama Henok. Henok hitungannya kecil. Berapa cuman 130 tahun? Apa 200? Apa 300 sekian? Tapi secara umur dia pendek. Kalau untuk dibandingkan pada masa itu ya. Tapi dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu yang mesti lebih kita cari dibanding pengen umur panjang tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan, malah ruwet dia. Udah. Panap itu, terima kasih buat masukannya. Nanti kalau mau lagi di MMA ya, ngobrolnya di MMA. Iya, kalau nggak selesai nih kita ya. Iya. Siap. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat. Ada beberapa pokok. Kita berdoa untuk Ibu Ellen. Ini pasca terpleset di rumah. Kita berdoa supaya ada pemulihan. Dan juga Pak Julius ya, tadi ya Bu Vera ya. Pak Julius yang sakit saraf kejepit. Ya. Oke, lalu kesehatan pengurus, program kerja Usinda. Akan ada program baru ini ya. Lalu proses pembangunan gedung gereja dan teman-teman yang berulang tahun. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini bersahati menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa buat keadaan negeri kami Indonesia, negeri yang indah, namun belakangan ini porak-poranda karena bencana alam di sana-sini, karena banjir melanda, tanah bergerak, longsor, gempa, gunung berapi meletus, dan begitu banyak hal lain yang merusak. Ada banyak korban jiwa terjadi. Ada banyak kehilangan dialami saudara kami. Mari Tuhan, berikan kekuatan penghiburan buat saudara kami yang menjadi korban bencana ini. Kalau Tuhan berkenan ikut sertakan kami dalam karya untuk meringankan beban buat saudara kami di beberapa daerah yang mengalami duka dan kehilangan karena bencana yang ada. Ajar kami juga untuk hidup lebih bersahabat dengan alam, supaya semakin sedikit bencana alam yang terjadi, dan kami hidup dalam keadaan baik di bumi ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Ellen pasca terpleset jatuh di rumah. Biarlah bagian-bagian tubuh yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan pengobatan yang akan dijalani ke depan juga ada dalam rahmat Tuhan. Hikmat Roh Kudus menuntun supaya mendapat pengobatan yang tepat. Kami berdoa juga untuk Pak Julius, sakit syarafnya terjepit. Mari Tuhan juga bantu untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, bertemu dengan dokter yang tepat juga, supaya boleh mengatasi sakit yang dialami sekarang ini. Kami berdoa juga kalau ada di antara kami juga yang sedang dalam kondisi yang tidak sehat,
Mari Tuhan, jamahan Tuhan biarlah memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kami, supaya kembali kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik, dengan kesehatan yang pulih dan sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan para pengurus Usindah, kesehatian pengurus yang ada, supaya dengan kesehatan dan kesehatian yang ada, para pengurus boleh mengerjakan tugas pelayanan dengan benar, dengan baik, dan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang juga mendatangkan kebaikan dan dampak buat kami. Kami berdoa untuk program kerja Komisi Usindah menjelang akhir tahun pelayanan 2025-2026. Kami juga sedang menyiapkan program untuk tahun pelayanan yang baru, mulai April 2026 sampai Maret 2027. Tuhan sertai supaya kegiatan kami bukan sekedar mengulang-ulang kegiatan di waktu-waktu yang lampau, tanpa tahu apa maknanya dan apa kegunaannya. Kami menyiapkan program untuk menjawab kerinduan dan kebutuhan jemaat Usindah di tempat ini, supaya ada dalam kebersamaan, kedekatan, saling memperhatikan, dan juga bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses pembangunan gedung gereja kami. Kami rindu supaya gedung gereja ini segera boleh selesai dan kami boleh beribadah di dalamnya. Kami boleh bersekutu dan mengalami kehangatan sebagai bagian keluarga kerajaan Allah. Dan biarlah pembangunan gedung gereja ini tercukupi dananya pada waktu Tuhan. Terima kasih untuk kegiatan kami bersama sampai siang hari ini. Kami juga bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Januari ini. Kami berdoa untuk Ibu Luciawati Utomo. Kami berdoa juga untuk Ibu Devi Tanumi Harja, Ibu Leni Worotikan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sugiono Teja, Bapak Daniel Kosasih. Kami juga mau bersama-sama berdoa untuk Ibu Herliana Haliman dan Ibu Martini Gunawan, juga Ibu Since Lintin dan Ibu Prita. Saudara-saudara kami yang bertambah usia di 1 minggu ini, biarlah terus ada dalam rahmat dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan cukup buat mereka. Dan biarlah dengan berkat Tuhan yang cukup itu, saudara-saudara kami mengalami kesehatan, kekuatan, kebaikan, dan menjadi saluran berkat buat yang lain. Tuhan berkati keluarganya, berkati anak, menantu, cucu-cucu. Tuhan berkati dalam keseharian, supaya saudara-saudara kami boleh mendatangkan kebaikan buat sekelilingnya. Tuhan, kami punya juga pergumulan masing-masing dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberi kami hikmat, kekuatan, kesabaran untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan dengan setia, taat dan takut hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya ada hikmah di balik setiap peristiwa yang kami alami dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Inilah kami ya Allah, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan menyampaikan rasa syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan. Nats kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 337 ayat 1, 2, dan 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya
indah pagi mereka, bermandi cahaya surga dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Niat hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teguh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sebelum mengakhiri persekutuan kami pada siang hari ini, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin bersyukur karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam makanan dan minuman dan juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati dan mengkuduskan benda-benda ini agar dapat dipergunakan dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 439 ayat 124 dengan bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hikmah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah.
saatnya pasti kau lega dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan ada. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, dalam kehidupan yang tidak mudah ketika kami jalani hari demi hari, ada pergumulan yang berat, kadang juga ada badai yang pekat, tapi kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian. Ada berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi, yang kadang tak kami sadari, yang membuat kami sebenarnya mampu bertahan, melewati badai itu, melewati pergumulan itu, dan kami tetap tegar berjalan. Itu semua bukan karena kehebatan kami, tapi karena ada Tuhan yang menopang, menyertai, bahkan menggendong kami, dan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, karenanya kami mau belajar hari ini dari keteladanan hidup Ayub. Kalau Tuhan mengizinkan ada hal berat terjadi dalam hidup kami, bukan untuk menghancurkan kami, tapi supaya kami makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami makin beriman dan berserah lebih kuat lagi kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami siang hari ini. Kami tiba di sini dengan selamat karena cinta kasih Tuhan. Karenanya kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagian kami mungkin akan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Biarlah Tuhan juga melindungi dan menyertai, dan pada waktunya kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami. Kini kami mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Mohon perhatiannya, saya akan membawakan warta pada hari ini. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dhani Purnama selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak.
Terima kasih juga kepada liturgos Ibu Kok Ivy, singer Ibu Nensiko dan Ibu Kristiana Kumala, pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Maria Wijaya dan Ibu Maria Suhali. Ada yang itu tuh di belakang yang gitu-gitu supaya nggak di sini katanya gitu. Ya Pak ya, dulu gitu ya Pak. Bu Julia emang begitu, lupa mulu. Faktor umur. Multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 4 Februari 2026. Temanya dipersatukan dalam Kristus, diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Pembicara Ibu Reni Yuliastuti. Liturgos Ibu Rini Raharjo, singer Ibu Shirley Dauhan dan Ibu Indriastuti. Pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Tung Lianio dan Ibu Likimi. Pembaca warta Ibu Vera. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk memperkenalkan diri. Ada ya Ibu Rita ya, lagi dicariin. Mohon untuk memperkenalkan dirinya ke depan. Lagi dicari Pak. Tuh. Mohon Bapak atau Ibu. Ibu Bernadette, maju Bu, tolong Bu, maju ke depan Bu. Jangan malu-malu Bu. Tolong mic-nya Bu, sayang. Bu, sebelah sana Bu. Namanya Bu. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bernadette. Saya dari Gereja Santa Monica. Jadi saya datang ke sini bersama Ibu Ocha. Ya terima kasih Bu Ocha. Gitu. Untuk latihan LD, untuk mengisi acara Imlek, gitu. Ya saya rasa sekian gitu aja ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Diharapkan kehadirannya lagi ya Bu. Terima kasih. Nyanyi dong. Loh, dinyanyi. Kami ucap. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Terima kasih. Terima kasih ya, kami mengharapkan kehadirannya kembali. Setelah persekutuan, ada MMA dan latihan paduan suara. Pengumuman terakhir, pada tanggal 25 Februari ada persekutuan, apa ya kira-kira kalau habis Imlek? Imlek tanggal berapa ya? Ih, pada tahu hebat ya. 17. Jadi kan kalau tanggal 17 pada datang tuh anak cucu mantu bawa apa?
Aduh, dapat angpau. Ya, kita juga nanti setelah tanggal 17 itu kita juga di sini tanggal 25 Februari akan ada sedikit lah ya kita merayakan Imlek gitulah ya. Jadi pakai bajunya warnanya apa? Udah merah. Biru, hijau, kuning boleh nggak? Oh boleh. Jadi kalau yang punya Congsam tuh ya, yang gitu-gitu tuh kerahnya boleh dipakai. Karena apa? Kita mau ada lomba-lomba lagi loh. Wah, mau nggak lomba? Kalau lomba ada hadiahnya nggak? Ada pasti ya. Nanti kita mau lomba salah satunya mode show seperti tahun yang lalu ya. Saya ya kayaknya ya. Enggak tahun ini yang lain ya. Nanti jadi kalau ada lomba fashion pakai baju nuansa Imlek, yang mau ikut lomba daftar ya ke Ibu Rita daftarnya. Tahu nggak Ibu Rita yang mana? Di belakang ada di meja ya. Lalu ada hadiah, ada acara macam-macam deh pokoknya. Jangan nggak hadir ya. Kapan itu tuh? Kapan? 25 apa? Oh Februari, pinter. Aduh pada ingat ya 25 Februari. Jadi bukan minggu depan, bukan ya nanti tanggal 25 Februari. Tapi daftarnya harus dari sekarang kalau mau ikut fashion show. Ya, diharapkan kehadirannya boleh bawa teman, boleh. Supaya kita lebih ramai lagi. Baik, sekian pengumumannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.